Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang landasan filosofis ilmu pendidikan. Kelompok kami terdiri dari Amira Putri, Gea Novalasari, Nurul Rahmayesa, dan Olga Zalsabila. Membahas landasan filosofis ilmu pendidikan. Berbicara tentang pendidikan, berarti kita membahas tentang apa sih hakikat dan makna dari pendidikan tersebut. Apa yang sebenarnya ingin diraih atau digapai dari sebuah pendidikan. Pendidikan adalah segala sesuatu yang tidak kita miliki saat lahir, namun dibutuhkan saat kita mulai bertumbuh. Filosofis tidak terlepas dari ilmu filsafat, yaitu ilmu yang berisi studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Implikasinya adalah filosofis yang lahir dalam pendidikan berjumlah lebih dari satu. Ada beberapa aliran filsafat yang mendasarinya. Peran filsafat pendidikan dalam pengembangan ilmu pendidikan. Mengkaji ilmu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari filsafat pendidikan, walaupun kedua disiplin tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya terletak pada dimensi ilmu, yaitu keduanya harus tersusun secara sistematis dan koheren yang merupakan syarat dari suatu ilmu. Sedangkan perbedaan antara filsafat dan ilmu pendidikan dijelaskan oleh Semiawan pada tahun 2011. Untuk filsafat pendidikan, yang pertama lebih menekankan pada aspek hakikat, sedangkan untuk ilmu pendidikan menekankan pada aspek bagaimana. Yang kedua, filsafat pendidikan membahas persoalan tentang hakikat pengetahuan, hakikat manusia, proses belajar, moralitas, dan masyarakat. Sedangkan ilmu pendidikan terkait pada bagaimana siswa memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, filsafat pendidikan bersifat abstrak logis, sedangkan ilmu pendidikan bersumber dan diperuntukkan bagi praktek pendidikan dan bersifat empiris. Filsafat menurut Dewey sebagai teori umum pendidikan dan pendidikan sebagai laboran. Pendidikan dan filosofi saling membutuhkan satu sama lain. Tanpa filsafat, pendidikan kering akan arahan intelijensi. Sebaliknya, tanpa pendidikan, filsafat kehilangan implementasi praktis dan menjadi mandul. Filsafat pendidikan adalah cabang dari filsafat yang mengkaji tentang hakikat pendidikan. Menurut G, mengelompokkan filsafat pendidikan dalam cabang filsafat khusus yang objeknya adalah salah satu kehidupan manusia yang penting. Jadi, filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat pelaksanaan pendidikan, tujuan, latar belakang, cara, dan hasil, dan ilmu pendidikan. Filsafat pendidikan berusaha memahami kenyataan secara menyeluruh dengan cara menjelaskan secara sistematis dan umum. Permasalahan utama dalam filsafat pendidikan yaitu yang pertama, pentingnya hidup yang baik yang harus menjadi arahan pendidikan. Yang kedua, sifat manusia karena manusia adalah sasaran pendidikan. Yang ketiga, sifat masyarakat karena pendidikan merupakan proses sosial. Yang keempat, sifat realitas tertinggi yang berusaha ditemukan oleh semua pengetahuan dan secara khusus ada dalam filsafat pendidikan. Selanjutnya, ada aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Dalam filsafat pendidikan terdapat 5 aliran, yang masing-masing aliran ini mempunyai pandangan tentang manusia. Oleh karena itu, akan berimbas pada arah dan pemahaman pendidikan dan juga terhadap pengembangan kurikulum. Yang pertama ada filsafat pendidikan perennialisme. Aliran ini berkaitan dengan pemikiran yang permanen, lebih nyata dari yang berubah. Aliran ini juga memiliki 5 prinsip dasar. Yang pertama, pendidikan harus sama untuk semua orang. Yang kedua, karena rasionalisme atribut tertinggi manusia, maka harus menggunakannya untuk mengarahkan sifat keinstingan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Yang ketiga, merupakan tugas pendidikan untuk mengenalkan kebenaran abadi. Yang keempat, pendidikan bukanlah imitasi hidup, tetapi merupakan persiapan hidup. Yang terakhir, setiap siswa harus diajarkan subjek dasar tertentu yang dapat mendekatkan mereka kepada dunia yang serba permanen.
Yang kedua ada filsafat pendidikan progresivisme. Aliran ini mengenai pemikiran bahwa pendidikan selalu mengalami proses perkembangan. Para pendidik harus selalu siap untuk memodifikasi metode dan kebijakan jika terjadi perkembangan pengetahuan baru dan perubahan pada lingkungan. Untuk aliran progresivisme ini terdiri dari 6 prinsip dasar. Yang pertama yaitu berbeda dari aliran perennialisme sebelumnya. Dalam aliran ini, pendidikan itu harus hidup, bukan persiapan untuk hidup. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang intelijen, yaitu kehidupan yang mencakup interpretasi dan rekonstruksi pengalaman. Tidak ada tujuan pendidikan umum atau akhir pendidikan. Pendidikan adalah pertumbuhan untuk menghasilkan pertumbuhan berikutnya. Yang kedua, pembelajaran atau pendidikan harus berhubungan dan diarahkan secara langsung dengan minat si anak atau individu yang dijadikan sebagai dasar motivasi belajar. Sekolah menjadi child center di mana proses belajar ditentukan terutama oleh anak. Yang ketiga, peranan guru tidak langsung, melainkan memberikan petunjuk, arahan, dan saran kepada peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kebebasan merencanakan perkembangan diri mereka, dan para pendidik hendaknya membimbing kegiatan mereka. Yang keempat, kehidupan yang demokratis merupakan kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan. Antara demokrasi, pertumbuhan, dan pendidikan saling berhubungan. Jadi, untuk mengajar demokrasi, sekolah itu sendiri harus demokratis. Yang kelima, sekolah harus lebih mengembangkan budaya bekerja sama, bukan mengembangkan persaingan. Dalam progresif berpandangan bahwa kasih sayang dan persaudaraan lebih berharga bagi kehidupan daripada persaingan dan usaha pribadi. Yang terakhir, pembelajaran atau pendidikan melalui pemecahan masalah akan menjadi presiden pemberian subjek materi. Jadi, belajar harus dapat memecahkan masalah yang penting dan bermanfaat bagi kehidupan anak. Yang ketiga ada filsafat pendidikan esensialisme. Esensialisme sendiri adalah suatu filsafat pendidikan konservatif yang pada mulanya dirumuskan sebagai suatu kritik pada tren-tren progresif di sekolah-sekolah. Filsafat pendidikan esensialisme ini mengabdikan usaha mereka pada yang pertama, pengkajian kembali bahan kurikulum. Yang kedua, membedakan yang esensial dan bukan esensial dalam program sekolah. Yang ketiga, mengembangkan kembali kewenangan guru di kelas. Filsafat ini mempunyai kesepakatan esensialisme yang terdiri dari 4 hal yang mendasar. Yang pertama, pembelajaran membutuhkan kerja keras atau disiplin. Yang kedua, inisiatif dalam pendidikan harus berada pada guru dibandingkan siswa. Yang ketiga, inti dari proses pendidikan adalah asimilasi dari sunjul dan subjek yang telah digariskan. Yang terakhir, sekolah harus tetap melaksanakan metode tradisional untuk disiplin mental. Yang keempat, ada filsafat pendidikan aliran rekonstruksionisme. Aliran ini merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Adapun implikasi di dalam pendidikan ini, yang pertama, masyarakat baru harus memiliki demokrasi murni, di mana institusi besarnya dan sumber dayanya dikontrol oleh masyarakat sendiri. Yang kedua, anak, sekolah, dan pendidikan harus dikondisikan oleh kekuatan budaya dan sosial. Yang ketiga, guru harus meyakinkan muridnya terhadap validitas dan urgensi pemecahan aliran konstruksi, tetapi ia harus melakukannya dengan prosedur demokrasi yang benar. Dan yang terakhir, alat dan tujuan pendidikan harus didesain ulang agar dapat memenuhi kebutuhan kritis budaya. Dan yang terakhir ada pemikiran eksistensialis. Menurut paham ini, kondisi manusia merupakan tanggung jawabnya sendiri. Dia dapat memilih ingin jadi apa. Kebebasan bukanlah suatu tujuan atau ideal. Guru tidak dapat memaksa anak untuk disiplin, tetapi meminta mereka menerima disiplin dengan memberikan fakta pilihan disiplin tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.